Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ajarilah anak-anakmu berkuda, berenang, memanah. Apa yang bisa kita pahami pesan Rasul tersebut? Berkuda dan memanah di zaman Rasul mudah untuk kita pahami akan arti pentingnya, sebab Rasul mengalami banyak peperangan secara fisik di waktu itu. Demikian juga berkuda adalah sarana transportasi paling cepat di waktu itu. Namun untuk berenang, kita akan sulit mencari hubungan antara negeri Arab yang identik dengan gurun pasir dan berenang di dalam air yang dalam. Bila sudut pandang kita hanya secara syar'i atau secara harfiah atau secara umum saja, tentu kita kesulitan mencari hubungan berenang dengan gurun pasir. Namun akan beda apabila kita tarik makna tersebut secara hakikat atau secara kias. Berkuda artinya mengendarai kuda atau mengendalikan kuda, dan kuda sering kita simbolkan dengan keinginan yang kuat atau nafsu yang besar. Mengendalikan kuda sama artinya dengan mengendalikan nafsu, mengendalikan keinginan, atau mengendalikan diri atau kontrol diri. Pandai berkuda bermakna mampu atau pandai menguasai diri. Setelah kita tahu makna hakikat berkuda, maka kita akan maklum mengapa Rasul berpesan seperti itu. Dimanapun, kapanpun, siapapun akan mudah celaka apabila kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Semakin terkenal seseorang, semakin tinggi jabatan kita, semakin penting posisi kita di pemerintahan, maka penguasaan diri menjadi syarat utama kesuksesan kita. Kita pasti telah mengerti bahwa kesabaran tidak mungkin terwujud tanpa adanya kesadaran. Pengertian kita atau pemahaman kita tentang situasi dan kondisi yang kita hadapi adalah syarat mutlak pengendalian diri, agar kita jangan sampai salah di dalam mengambil tindakan kita. Pejabat yang tertangkap karena korupsi adalah bukti paling nyata ketidakmampuan penguasaan diri, tidak mampu mengendalikan kuda. Berapa banyak uang, tenaga, waktu, atau pikiran yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota dewan, menjadi bupati, gubernur, dan sebagainya. Hanya karena korupsi, sejumlah uang hancurlah semuanya. Itulah contoh dari orang yang tidak mampu berkuda. Oleh sebab itu, mengapa Rasul sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan berpesan tentang pentingnya berkuda. Pesan Rasul yang kedua adalah berenang. Mungkin kita sering mendengar berita atau cerita di kampung-kampung di mana ada anak yang tenggelam di sungai dan ternyata tidak mampu berenang. Kemungkinan tenggelam akan lebih kecil
bila kita mampu berenang. Semakin mahir kita berenang, semakin kecil kecemasan kita akan tenggelam. Tenggelam bila kita maknai secara hakikat adalah tenggelam, terhanyut, terseret dalam pergaulan hidup sehari-hari. Anak-anak remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, miras, narkoba, hubungan seks, dan kriminal adalah hal yang sering kita lihat atau sering kita dengar. Kuatnya arus pergaulan remaja menghanyutkan siapa saja yang tidak mampu berenang atau tidak mampu menjaga diri dari arus pergaulan. Ibu-ibu yang terlalu aktif oleh pergaulan, perkumpulan, sesama ibu-ibu mudah sekali terhanyut oleh berbagai macam perkumpulan. Adanya iuran, cicilan, arisan dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan kerukunan, emansipasi, dan lain-lain. Membiarkan diri terhanyut, terbawa oleh acara-acara yang diadakan oleh lingkungan adalah bukti ketidakmampuan kita untuk berenang. Dan akibat negatifnya sungguh luar biasa, baik secara mental, biaya maupun waktu. Dan keluarga seringkali yang menjadi korbannya. Bisakah kita tidak merasa lebih baik bila aktif dibanding yang tidak aktif atau tidak ikut? Semakin sering tampil akan merangsang persaingan penampilan, gaya hidup, pakaian bagus, pakaian beragam, parfum yang mahal, dan sebagainya. Semua itu bisa kita saksikan bagaimana kehidupan para selebritis sehari-hari yang dijadikan panutan bagi para ibu-ibu yang selalu ingin eksis di permukaan. Betapa sibuknya mereka. Bila sudah demikian, kehidupan rumah tangga yang sederhana, yang apa adanya, ibu-ibu yang lebih suka tinggal di rumah, yang lebih fokus melayani keluarga, biasa menjadi sasaran pergunjingan menarik yang selalu menjadi topik hangat bagi mereka, bahkan sering mereka kucilkan. Seringnya muncul tampil di acara-acara yang mereka ikuti, seakan-akan menjadi ukuran baik tidaknya seseorang. Semakin sering muncul, berarti orang itu dianggap semakin baik. Dan tentu saja citra diri di atas segala-galanya. Kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah berubah menjadi formalitas yang dibangga-banggakan. Semua gaya hidupnya serba dibuat-buat. Materi atau harta benda menjadi modal pokok atau modal utama agar mereka mampu bersaing di antara mereka. Lalu, apa arti kedamaian? Apa arti ketenangan hidup? Apa arti ketulusan di dalam setiap beramal? Oleh sebab itu tidak salah bila Rasul sebagai manusia teladan yang berakhlak luar biasa luhur, luar biasa mulia, mewanti-wanti kepada umatnya agar anak-anak kita ajari berenang, agar tidak tenggelam, terseret, terbawa kehidupan yang serba duniawi, yang melupakan kehidupan yang berketuhanan. Wahai murid-muridku, anak-anakku, pesan Rasul yang ketiga adalah mengajari anak untuk memanah. Memanah adalah membidik sasaran dengan menggunakan anak panah. Secara tersirat, membidik sasaran adalah fokus pada apa yang kita tuju. Tentu saja tujuan hidup. Sedini mungkin anak kita kenalkan mana hidup yang sebenar-benarnya, yang seutuh-utuhnya, termasuk mengenalkan tujuan hidup. Dan keteladanan orang tua adalah pendidikan terbaik bagi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, jarang kita jumpai anak yang mengidolakan orang tuanya sendiri karena minimnya kesadaran orang tua sebagai teladan, baik teladan sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai
situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ada saat di mana orang tua harus hadir sebagai teman. Orang tua harus hadir sebagai guru, dan orang tua yang harus hadir sebagai orang tua. Orang tua yang baik bukanlah sosok yang tidak pernah berbuat salah, akan tetapi adalah sosok yang selalu cepat-cepat minta maaf manakala melakukan kesalahan. Bukankah manusia yang sempurna adalah manusia yang menyadari ketidaksempurnaannya? Bukankah hanya Tuhan yang sempurna? Kesadaran akan arti hidup dan kehidupan akan mudah muncul manakala kita selalu ingat akan tujuan dari segala tindakan kita yang kita lakukan, mulai dari hal yang sepele hingga masalah yang besar atau yang mendasar. Mulai dari tujuan makan, minum, berpakaian, tidur, bekerja, beribadah, beragama, atau bahkan tujuan hidup itu sendiri. Itulah sebabnya Rasul kita berpesan agar anak-anak kita ajari belajar memanah. Bukan berarti harus memanah dalam arti lugas atau apa adanya, sebagaimana yang kita lihat dalam cerita Mahabharata. Arjuna memanah, Sri Kandi memanah, Karna memanah, Bhisma juga memanah, dan sebagainya. Akan tetapi arti memanah adalah fokus pada apa yang kita tuju. Itulah hakikat memanah. Dan tujuan dari fokus adalah akurat atau tepat sasaran, tercapai apa yang menjadi tujuan kita. Bila telah demikian, maka sukses hanyalah masalah waktu. Sukses sebagai anak, sukses sebagai orang tua, sukses sebagai murid, sukses sebagai guru, sukses sebagai hamba, sukses sebagai manusia, dan sukses sebagai apapun, termasuk sukses di dalam berserah diri pada Tuhan. Sekian dulu wejangan-wejangannya yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.